apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan TNI berseragam datangi Polrestabes Medan minta penangguhan penahan tersangka kasus pemalsuan dokumen lahan milik PT PN2. Dua kelompok remaja di Kelurahan Belawan 1 Medan terlibat tawuran. Antisipasi dampak El Nino pada sektor pertanian, Kementerian Pertanian tingkatkan siklus tanam di 500.000 hektar area lahan. Informasi pertama, puluhan anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Mereka datang untuk meminta penangguhan penahanan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen lahan berinisial ARH. Mayor Dedi Hasibuan bersama anggota Kodam 1 Bukit Barisan lainnya memakai seragam TNI lengkap datang ke Polrestabes Medan. Mayor Dedi, penasihat hukum sekaligus keluarga dari ARH, hendak menemui Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tuku Fatir Mustafa. Saat bertemu, Mayor Dedi sempat berdebat dengan Kompol Fatir. Mayor Dedi mendesak penangguhan penahanan terhadap ARH yang merupakan salah satu tersangka pemalsuan tanda tangan dokumen lahan milik PT PN2. Di mana beliau sebagai penasehat hukum Pumdam 1 Bukit Barisan yang hadir atau datang ke Polrestabes Medan menemui Kasat Reskrim untuk berkoordinasi terkait dengan proses yang dihadapi oleh saudara beliau, yaitu ARH, di mana proses hukum terhadap ARH ini bersamaan dengan proses hukum yang juga dijalani oleh saudara P. Beberapa pihak menilai kedatangan Mayor Dedi bersama dengan anggota TNI lainnya ada upaya intervensi penegak hukum di kepolisian. Namun menurut Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Riko Siagian, kedatangan anggotanya ke Polrestabes Medan hanya kesalahpahaman. Dari personil kami yang datang ke sini menggeruduk atau masuk ke dalam. Jadi jangan sampai berita yang beredar di luar seolah-olah TNI sama Polri tidak solid atau tidak kompak atau istilahnya tidak satu suara. Makanya saya hadir di sini bersama Bapak Kapolres, bersama Bapak Kabid Humas ingin menjelaskan biar berita ini tidak melebar kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas hanya kesalahpahaman. Usai keduanya berdebat, penangguhan penahanan terhadap ARH sudah ditindaklanjuti, sehingga ARH dilepaskan dari sel tahanan Polrestabes Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Dua kelompok remaja di Kelurahan Belawan 1 Medan terlibat tawuran. Tawuran tersebut kerap terjadi setiap hari, namun belum diketahui apa penyebabnya. Di tengah banjirop, dua kelompok remaja yang berasal dari kawasan Belawan Lama dengan kawasan Gudang Arang terlibat tawuran. Mereka saling serang menggunakan batu, bahkan mereka mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Dan miris, pelaku tawuran ini didominasi oleh anak-anak di bawah umur. Tawuran yang terjadi di Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Medan, hampir terjadi setiap hari. Namun tidak diketahui apa penyebabnya. Ini perang anak Belawan sama Dangarang, Bang. Memang Dangarang Belawan juga, cuma dari dulu sudah disebut Dangarang. Dangarang ya? Iya. Ini anak umur berapa nih yang? Umur seperti saya juga, Bang. Umur 17 tahun ke atas, ke bawah ada juga umur 10 tahun. Kalau masalahnya apa nih? Masalahnya nggak tahu, Bang. Gabut mungkin. Gabut ya? Iya. Ya. Ini sering nih tiap hari nih? Setiap hari, Bang. Setiap hari ya? Pas banjir. Warga resah dengan tawuran ini karena rumah mereka menjadi sasarannya. Banyak yang rusak di bagian atap terkena lemparan batu. Warga berharap polisi dapat menjaga lokasi ini secara berkala untuk meredam tawuran yang kerap terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Pertikaian antar dua kelompok warga terjadi di sebuah kebun kecamatan Alasa, Nias Utara. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka bacok. Hingga saat ini belum diketahui motif dari konflik berdarah tersebut. Di sebuah kebun milik warga di Desa Lahemboho, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, 2 kelompok warga terlibat pertikaian pada 2 Agustus kemarin. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan tombak, hingga akhirnya 1 orang tewas dan 3 orang terluka. Entah apa yang melatar belakangi pertikaian ini. Saat ini polisi masih menyelidiki motifnya dengan memanggil beberapa saksi. Mana ada terjadi pertikaian yang di kebun, salah seorang korban yang meninggal dunia, yang mana pada saat ini kasus itu kami sedang penanganan lebih lanjut. Yang mana dapat kita lihat, kami temukan bahwasanya yang pada saat peristiwa kejadian itu terjadi, ada yang meninggal 1 orang. Korban yang tewas bernama Damate Malase. Korban ditanduk keluar dari kebun untuk dimakamkan, sedang 3 orang yang terluka dirawat di Rumah Sakit Thompson dan Puskesmas Alasa. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Nias Utara. Penangkapan tersangka pembunuhan di Langkat dihadang oleh massa yang diduga berasal dari kelompok organisasi masyarakat. Meski begitu, pelaku pembunuhan dan pelaku provokasi yang melawan aparat penegak hukum berhasil ditangkap. Polres Langkat yang hendak menangkap pelaku pembunuhan di Desa Laumulgap, Kecamatan Selesai Langkat, dihadang oleh massa yang diduga kelompok organisasi masyarakat atau ormas. Kelompok massa ini membakar ban serta meletakkan truk di tengah jalan. Meski sempat mendapat perlawanan, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 tersangka pembunuhan berinisial JS, SIG, dan FE. Video pengadangan ini sempat viral di media sosial. Menanggapi isu yang beredar terkait penyekapan terhadap anggota polisi, pihak kepolisian memastikan dalam kejadian ini tidak ada penyekapan. Tidak ada penyekapan. Dinamika di lapangan seperti menghalang-halangi petugas dalam melakukan penangkapan, ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan dengan baik, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang rekan-rekan lihat, ketiga tersangka berhasil kita bawa dan kita amankan ke Polres Langkat. Sebelumnya pada 9 Juli kemarin, 5 orang terlibat pembunuhan terhadap Simpson Sembiring alias Bagong di Kecamatan Batang Sarangan. Korban diketahui merupakan pimpinan anak cabang salah satu ormas. Sebelum menangkap JS, SIG, dan FE, polisi terlebih dahulu menangkap 2 pelaku lain, yaitu YYG dan H. Selain itu, polisi turut menangkap 3 provokator yang mengadang polisi dalam penangkapan tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat.